Halo guys, ketemu lagi bersama saya Yusman di Cerita Geometri. Yang ditunggu-tunggu nih, ada satu produk nih. Imut-imut lucu ini, nanti kita akan unboxing. Iya, boleh. Sebelum kesini memang saya masih penasaran sih, cerita jodohnya Jonex dan Efik itu seperti apa kalau ketemunya itu. Dan kan pasti Pak Bangkit sudah pengalaman dengan beberapa brand produk-produk selain Efik gitu ya. Kok bener-bener yakin? Karena saya lihat keputusan Pak Bangkit ngambil Efik ini brilian, cerdas. Kenapa Pak? Ya awal mulanya kan memang saya lihat brand China di Indonesia kan belum banyak ya. Hanya didominasi mungkin yang itu, dan kita sudah 2020 itu kan waktu apa ya, tender-tendernya. Dan ketika masuk Efik itu, saya sebelum itu juga sudah testing dulu secara teknis. Kemudian saya bongkar ya, disiksa dulu Pak. Tuh, 3 bulan saya siksa itu Efik. Dan sebelum saya pasarkan ke sosial media, jadi di balik layar. Dulu teman-teman Jonex itu siapa sih? Siapa yang bawa, dan kan belum tahu. Kan diajar di sosial media itu kalau ada pernah viral teman-teman. Ini kok klaimnya seperti ini, tapi saya sudah buktikan gitu ya, bahwa saya hajar 3 bulan, saya tes orang prinsipal tuh fast respon atau tidak. Itu kan juga harus kita tes itu. Ini karakter engineer. Ya harus kita teliti, perfeksionis ya. Harus seperti itu Mas. Nah karena kita sudah nyemplung nih istilahnya, harus berenang. Kalau sudah nyemplung harus berenang. Kalau nggak gerak ya tenggelam. Selesai. Nah ketika itu sudah approve itu, ini bisa saya pasarkan ini. Nah, saya datang ke kantor-kantor. Ya kemalasan itu yang membuat saya bekerja sama dengan teman-teman, agen-agen, partner-partner. Sudah Pak, serahkan saja sama kami Pak. Bapak nggak ikut jualan. Bahaya kalau Pak Bangkit yang jualan, bisa dibeban habis guys. Ini sales ulung ya Pak. Pisang ke geodetik, total station ke alat survei luar biasa. Banyak lah itunya. Jadi hasil dari inspeksi pengecekan alat itu gimana Pak? Bagaimana positioning Efik di brand ya, setelah positioning quality gitu ya, kualitas dan lain-lain. Setelah 3 bulan saya siksa ini alat. Kalau dia bisa ngomong, udahlah bro, lepasin aja lah gua gitu ya. Kalau udah bisa ngomong, kalau bisa ngomong. Tapi ternyata konsistensi, ketahanan, saya hujan-hujanin, saya banting betul nih alat gitu ya, itu masih stabil, masih konsisten. Katanya dibalik gini floatnya ke Fik berapa, saya pakai stopwatch, dan itu single factor saya sendiri Pak. Nggak pakai produk support, nggak pakai teman asisten survei orang sepeda, teknis sendiri, sales, service sendiri. Masya Allah, 4 itu teman-teman. Jadi multitasking atau multi talent nggak tahu. Memang pebisnis itu harus multi talent Pak. Oppo aja dikerjain. Oppo aja dikerjain ya kan. Saya siksa betul, sehingga saya simpulkan bahwa alat ini layak jual. Dan apa namanya, istiqomah lah istilahnya. 3 bulan siksa ya. 3 bulan karena siksa. Memang ada stigma sih, ada labeling tertentu ke produk Cina itu, durability dan sebagainya ya Pak. Iya. Kan dulu ya, dulu itu serunya memang ketika kita demo presentasi dan lain-lain, kan pasti ada teman-teman yang menanyakan gimana produk Cina dan lain-lain. Ya kita harus jelaskan secara proper, tidak kita lebih-lebihkan dan tidak kita kurangi. Hanya dia yang menyimpulkan sendiri nanti value-nya seperti apa gitu ya. BYD sekarang China, satelit Beidou itu dari China teman-teman. DJI yang mungkin dianggap dari Eropa itu dari China. Sehingga apa, produk China itu diperhitungkan gitu ya. Dan itu memang mungkin propaganda Barat untuk men-label bahwa China itu produknya seperti ini. Ya mungkin ada, tetapi kalau produk-produk dengan nilai sudah di angka mahal, ya nggak mungkin lah. Investasinya negara mereka tuh besar sekali untuk menerbangkan satelit Beidou ya, nggak 100-200 ribu rupiah ya. USD billion itu ya. Sehingga produk China ya mungkin ada yang so-so, tapi saya lihat dengan
mata kepala sendiri, karena saya nggak mungkin jual kalau memang tidak bagus. Namanya harakiri, bunuh diri nanti. Nah itu harus saya tes dulu. Karakter engine lah harus benar-benar tes betul, juga. betul. Background geodesi, 1 mili aja dikejar guys. Dan untungnya itu tadi, saya kalau bilang ke teman-teman termasuk Mas Yusman, alhamdulillah saya background saya geodesi, bukan hanya sekedar sales, bukan hanya sekedar alat saya bagus Pak, tolong ini enggak. Tapi alhamdulillah background saya geodesi, yang sedikit banyak tahu karena skripsi saya juga leader dan geodesi dan GPS juga, itu tidak hanya tentang alat survei tetapi how to measurement. Mantap. Gimana pengukuran yang baik dan benar, insya Allah kita belajar bareng dan kita bantu. Jadi tidak hanya alatnya tapi siapa yang jual. Wah, itu mantap. Dan ketemulah EFIK Easy to Fix. Yes. Dan ini memang udah dikenal sebagai produk yang wah dahsyat. Alhamdulillah. Dan ketika kita pasarkan EFIK di geometri juga, ini the best produk sih Pak. Amin. Kita kayak kacang goreng kayaknya. Luar biasa Pak. Dan tidak murah. Iya itu. Tapi memang itu Pak, jadi stigma juga ya. Ketika memang produk Cina itu pasti murah, lalu kemudian durability-nya atau misalnya ketahanan alatnya kurang. Ini tidak ini dibantahkan oleh EFIK teman-teman ya. Kok bisa Pak Bangkit memposisikan, memasarkan, mendistribusikan EFIK di Indonesia ini, positioningnya tuh the best guys. Iya. Jadi kalau menilik ke belakang, memang saya lihat ada yang brand-brand mungkin teman-teman strateginya masing-masing. Ada yang jual juga di bawah itu is okay. Cuman kalau saya lihat dari quality, kemudian dari after sales, ada repair juga, ada apa namanya, kita ada kantor untuk juga repair alat survei termasuk EFIK juga. Dan kita punya exposure proof sertifikat ya. Jadi ada sertifikat exposure proof. Itu saya pikir saya juga harus menghargai profesi. Saya nggak bisa jual murah-murah gitu ya. Saya harus memposisikan EFIK ini sebagai produk yang premium, yang tepat guna, yang mungkin selisih sedikit tapi jangka waktunya panjang, tidak 1-2 tahun hilang atau rusak. Tapi mungkin Mas Yusman tahu sendiri sudah 5 tahun lebih lah, ya hampir 5 tahun lebih lah ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang after sales juga kita jaga gitu ya. Penjualannya, growth-nya luar biasa Pak. Alhamdulillah growth-nya juga pesat, sehingga tidak tentang harga yang mungkin murah, tetapi juga kualitas produknya kita yang tanamkan di situ, kita yang tonjolkan di situ. Mantap guys. Gitu. Ini teman-teman surveyor Indonesia dimanapun teman-teman berada, kami di Geometri ada 13 cabang Pak. Dan alat ini kita sudah sebarkan Pak. Kemarin kita khusus disediakan untuk alat rental, training. Pakai EFIK semua. Jadi enak nih. Ya kan? Ini sudah kita kirim. Jadi teman-teman kalau mau coba tes alat apa yang tadi Pak Bangkit sampaikan, ya tapi jangan dibanting juga. karena udah diuji sedemikian rupa. Ini harus dibuktikan. Ya minimal rental lah, ada lah budget rental. Ya, gitu ya. Ini luar biasa loh EFIK ini. Visi ke depan nih tentang EFIK itu gimana Pak? Yakinkah ke depan bisa mulai sustain dan menggeser dominasi brand-brand besar, seperti kita bisa sebut saja ada Topcon, ada Nikon, lalu kemudian Nokia, Leica. Ini kalau memang premium berarti positioning EFIK itu ke sana Pak. Iya. Jadi Mas Yusman, kita juga lihat teman-teman yang di brand yang lain ya, yang dari Nokia dan itu kan memang dari awal sudah established di Indonesia. Akalnya sudah kuat. Memang. Dan secara end user itu sudah jatuh cinta. Nah itu memang pangsa pasarnya beda. Nah teman-teman yang sudah brand di situ pasti akan melihat bahwa kadang orang sudah pakai nggak mau pindah ke lain hati sebelum dia coba sendiri gitu ya. Sehingga
ya kami juga menghormati para suhu-suhu yang di luar sana yang sudah memulai perjuangan menjual alat survei dari lama itu. Saya respect betul bahwa itu tidak mudah, dari mengubah teodolit, TS, sekarang GPS. GPS geodetik dulu susah Mas kita jual. Harganya juga ya? Harganya melambung dan mending saya pakai pita ukur daripada geodetik kan. Tapi sekarang alhamdulillah dengan edukasi yang masif kita bisa meyakinkan bahwa alat geodetik ini, GPS ini bisa memberikan solusi gitu ya. Nah, premium itu maksudnya dari brand-brand China, EVIC ini kita posisikan sebagai yang premium di kelasnya. Jadi positioningnya di China-nya. Brand China-nya. Bisa lah, ini unggul lah. Insya Allah. Bisa. Dengan bantuan teman-teman, dengan after sales yang baik, dengan kualitas yang mumpuni, itu ada harga ada rupa memang. Tapi tidak perlu khawatir, masih nyaman di kantongnya teman-teman. Tapi secara after sales itu jauh lebih, jadi menginvestasikan uang di EVIC itu tidak akan rugi karena durability-nya juga kita sudah tes dan lain-lain, sehingga ya pilihan yang tepat untuk para surveyor Indonesia. Wah, mantap. Sedikit spill kemarin pengalaman jalan-jalan ke EVIC ya Pak, di Beijing atau Shanghai? Di Shanghai. Shanghai. Ketemu sama developer dan produsen di sana bagaimana? Betul. Pak, spill sedikit Pak. Jadi teman-teman, kita kemarin tim Zonek itu ke Shanghai. Dan itu secara umum dulu bahwa memang tuntutlah ilmu ke negeri China itu keren sekali ya. Memang kotanya juga bersih, terstruktur gitu ya. SOP-nya itu jalan semua. Jadi tidak ada yang ngeremehin, alah cuman kayak gini enggak. Tapi orang-orang sana itu profesional. Global Pak. Dunia sekarang menyoroti Cina semua. Betul. Ternyata keren sekali. Robot dan mobil listrik itu udah banyak sana. Nah, ketika di pabriknya si EVIC, kita ketemu juga distributor dari seluruh global ya, seluruh dunia. Ada yang dari Poland, Maroko. Kemudian saya ketemu dari Rusia. Saya ketemu dari Rusia langsung bilang ura gitu. Wah. Tawa dia, wah gitu. Putin, I love your president gitu. Mantap. Itu. Ngobrol gitu ya. Ternyata Zonek di Indonesia itu alhamdulillah kita dapat diamond sebenarnya. Nomor 1 global. Oh, mantap, kita harus kasih aplaus kalau ini nih. Zonek terbaik. Saya tanya berapa, how many units, bla 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 bla. Oh, berarti ya alhamdulillah kita. Rusia karena gini, itu marketnya besar loh. Besar, cuman pembangunannya sudah bagus. Nah, Indonesia ini Mas, karena pembangunan juga belum, kita termasuk negara berkembang, sehingga China itu melihat pangsa pasar Indonesia itu masih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kuantitinya menurut mereka juga masih bisa, karena gedung-gedung yang pencakar langit juga belum banyak. Di China kan sudah penuh kan, mau keluarin kemana gitu ya. Di Indonesia course juga belum merata, internet juga belum, sehingga prospek kedepannya masih banyak. Makanya kita harus mengevikan Indonesia sebelum itu. Masuk lagi Pak Eko. Siap, mantap. Gitu. Di sana itu EVIC tuh gimana Pak? Maksudnya seberapa meyakinkan mereka bisa benar-benar akan bisa establish gitu, maksudnya akan sustain lah, besar dan bersaing di kancah global Pak, khususnya di Indonesia, gimana Pak? Setelah lihat di sana, lihat tim support, ahlinya dan teknologi produksi dan lain sebagainya, gimana Pak? Nah, setelah di sana kan saya semakin yakin karena distributor itu kan tidak hanya di Indonesia. Di seluruh global, Poland dan lain-lain, itu berarti kuantiti pengembangan produk itu bagus gitu ya. Dan tidak setahun 2 tahun hilang gitu. Tidak hanya OEM dan lain-lain, tapi kita punya factory, kita punya tim yang memproduksi itu dan disebar ke seluruh global. Otomatis saya ketemu dengan yang lain kan pasti kuantitinya juga banyak dan lain-lain. Harus berarti apa? Pusat atau prinsipal harus menyediakan secara long term gitu ya, harus lama, harus spare part dan lainnya juga itu. Jadi saya lihat istimewa lah, masih bagus, masih kita pandang sebagai future gitu, dan itu menjanjikan gitu loh menurut saya. Bisa untuk lebih besar lagi bisa, Pak, dan produknya terus dikembangkan Pak. Jadi selain GNSS,
Ada total station, kemudian ada auto steering untuk pertanian, untuk gitu ya. Ini ya apa traktor gitu ya. Terus nanti insya Allah juga ada apa dozer juga untuk mesin kontrol. Jadi kalau ke ini Pak USV drone gitu kira-kira gimana Pak? Kalau USV dan drone itu saya kan biasanya diskusi sama prinsipal. Saya tuh takut resiko. Jadi drone itu dari dulu saya memang tidak jual. Resikonya lebih tinggi. Dengan harga LiDAR yang tidak murah, kalau peletnya tidak tersertifikasi, jatuh udah hilang. Potensi kegagalannya itu nggak cuma di produk ya, tapi banyak faktor. Banyak faktor. Ada itu angin, betul. Telang, Garuda Indosiar ya kan. Aduh, cuaca dan lain sebagainya itu apa ya? Pengaruh. Banyak faktor yang memungkinkan. Belum resikonya itu. Jadinya besar. Tapi ke depan kemungkinan Pak Insya dengan Allah. teknologi AI dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana lihat prospek si Epic ini ke pengembangan produk selanjutnya? Jadi kita lihat juga momentum di Indonesia, pangsa pasar dan lain-lain. Mungkin kita akan gerak ke arah SLAM ya, SLAM 3D model, Epic. Kemudian nanti juga ya insya Allah mudah-mudahan ada total station Android lah dari Epic. Itu request saya Pak. Oke. Insya Allah kita buat teknologi-teknologi yang terbarukan. Kalau course kan sudah, course dan lain-lain sudah. Sehingga saya juga mendengarkan suggestion juga dari partner untuk kita sampaikan ke R&D. Teman-teman, course-nya Jonex Epic ini kemarin dititipkan di kami juga Pak. Ada di Banjarbaru. Jadi kalau teman-teman mau menikmati kualitas hasil course-nya dari Epic bisa connect ke teman-teman kita di Geometri Banjarbaru guys. Iya, sudah ada 7 teman-teman. Tersebar di seluruh Indonesia. Biasa salah satunya kita di Kalimantan Selatan. Iya. Dan gratis ya? Gratis ya? Wah, memang gratis, tinggal pakai. Memang terbaik ini. Berarti ke depan memang mengikuti perkembangan teknologi, pembangkit melihat ya Epic itu ada potensi juga mengejar teknologi ya Pak ya. Dari sana komitnya juga akan begitu, tapi tetap melihat bagaimana pasar itu mampu menyerap atau tidak. Betul. Gitu ya Pak? Betul. Kita perlu hati-hati dan waspada, perhitungan yang proper sehingga tidak asal koboi. Karena investasi untuk develop produk di produk alat survei ini juga nggak murah teman-teman. Perlu investasi yang besar. Mungkin saya spill sedikit. Brand sebelah bukan alat survei multi corporate company yang sudah established di Indonesia, yaitu LG, itu nggak lanjut Pak investasi, nggak jadi investasi pembukaan kalau nggak salah baterai sih Pak, nggak jadi itu karena ngelihat bukan karena kita Indonesia tidak mampu produksinya, tapi ngelihat kondisi globalnya mampu menyerap atau tidak. Iya betul. Mungkin semoga itu juga investasi besarnya bukan batal tapi ditunda. Ditunda ya. Banyak faktor sih Mas. Banyak faktor ya, apalagi situasi kondisi saat ini ya, yang dimana pemerintah lebih fokus ke makan siang. Makan siang gratis. Itu juga berdampak sebetulnya ke proyek-proyek strategis. Ya, cuma harus hati-hati. Jadi Mas Yusman dan tim kan memang kita tidak hanya menjual alat, tapi juga melihat perkembangan politik di Indonesia, teman-teman. Proyeknya seperti apa, sehingga kita juga bisa kalkulasi nanti gitu ya. Tapi yang penting tetap semangat, gas gitu ya. Tapi jangan gas belum ya. Susah ya nanti meledak macam. Aduh, masuk lagi curang. Tapi teman-teman sudah mulai ngerti kan kenapa pembangkit tadi bilang umur saya kelihatan lebih tua itu karena memang kebanyakan pikiran kayaknya Bapak ini. Udah mikirin pisang ya kan? Mikirin Jonex, Epic, lalu kemudian politik ya kan? Luar biasa Bapak. Seru sekali obrolan kita.